Dia inginkan di sana. Aku penasaran. Aku mau burger. Burger? Tapi itu bukan makanan yang sehat. Burger? Oke, itu tantangan diterima. Burger? Wah, bagus sekali. Ayo ambil potongan daging. Lalu kita taruh semuanya di cetakan ini. Oh ya, apalagi tanpa tomat. Pertama, kita harus memotongnya tipis-tipis. Wah, pisaunya sangat tumpul. Oh, ada yang tidak beres. Baiklah, mari kita taruh tomat di atas roti. Nah, sekarang kejunya. Aku akan melakukannya tanpa pisau. Oh ya, aku memang pintar. Bagus sekali. Aduh, potongan dagingku terbakar. Oh, itu menyakitkan. Nah, sarung tangan ternyata tidak berlebihan di sini. Sekarang letakkan potongan daging di atas rotinya. Dia agak gosong, tapi tidak apa-apa. Dan sekarang, di atasnya kita taruh roti lagi. Wah, itu keren. Aduh, tanganku yang malang. Jadi, roti, potongan daging. Oh, tidak, aku akan melakukannya tanpa itu. Sebuah apel adalah yang dibutuhkan cucuku. Dan buah itu bermanfaat sekali. Aku akan menambahkan pisang, lalu kiwi, dan stroberi yang lezat. Sekarang kita akan melipat semuanya dengan rapi. Dan kamu akan dapat burger buah yang sangat bergizi. Wah, cantiknya. Koki siap memasak. Aku akan membuat burger terbaik di dunia. Nah, semua bahan sudah siap. Oh, aromanya luar biasa. Nah, sekarang taruh bawangnya dulu. Lalu keju, daging, dan tentu saja sayuran. Beberapa keju dan wortel lagi. Dan jangan lupakan sosisnya. Voila, burger super sudah siap. Milikku pasti lebih baik. Selamat makan, silahkan dipilih. Oh, akhirnya. Sekarang aku akan memilih burger terbaik. Apa ini? Terlihat mengerikan. Ini mimpi buruk. Aku tidak akan memakannya. Dan yang ini terlihat luar biasa. Mari kita coba. Lumayan. Aku suka buah-buahan berbentuk burger ini. Wow. Itu burger yang keren. Dan dia sangat besar. Wah ya, rasanya bahkan lebih enak. Ini, aku memilih yang ini. Aku tahu aku akan menang. Iya, dasar sombong. Jadi usahaku sia-sia. Aku saat ini mau lemon. 5 nut. Tentu saja itu mudah untukku. Mari kita mulai. Jangan lupa kita taruh barang-barang itu di sana. Lalu tambahkan gula. Dan kita harus memilih gelas yang cantik. Lalu kita tambahkan madu ke dalamnya. Jadi semuanya akan jadi sangat indah. Nah, mari kita lihat. Ini sempurna. Dan sekarang mari kita bekerja sedikit dengan es. Oh, aku menyukainya. Es kelas 1 ini sudah hampir siap. Nah, ini dia yang aku sebut kelas 1. Tuangkan ke dalam gelas dengan hati-hati. Apa yang dia lakukan di sana? Dasar koki. Bahkan dia tidak tahu apa itu limun. Tinggal peras jus ke dalam air. Dan lebih banyak jeruk ke dalamnya. Wah, semua tampak hebat. Sekarang kita harus coba sedikit. Waduh, ini sangat asam. Aku harus menambahkan sedikit gula. Tanpa itu tidak akan bisa dimakan. Wah, itu lebih baik. Nah, cukup? Atau lebih? Apa yang harus aku lakukan? Aha, aku punya ide. Kita memasukkan coklat ke dalam blender dan tambahkan M&M's dan bola coklat yang lezat. Dan kita tambahkan es krim yang lezat ini. Lalu tambahkan susu yang banyak. Dan sekarang campur semuanya.
Nah, kita mencurahkan apapun yang ada ke dalam gelas. Sentuhan terakhir adalah sedotan. Lihat, Nenek. Oh, anakku tersayang. Lihatlah minuman ini. Inilah limun asli. Oh, wow. Itu limun asli? Lihatlah ini. Aku punya sentuhan terakhir. Sekarang kita tumbuk-tumbuk dan juga stroberinya. Kita masukkan ke dalam gelas dan mencampur semuanya. Dan tambahkan blueberry ini di sini seperti ini. Kita menambahkan semuanya ke gelas dan hampir siap semuanya. Wah, lihat limonadnya sangat cantik. Lalu kita taruh bahan-bahan dari stroberi tadi ke dalam gelas. Dan jangan lupa sedotannya. Silakan minum, cucuku. Oh ya, semuanya aku akan mulai dari sini. Wah, ini terlihat sangat menarik. Wah, ini sangat lezat. Mari kita coba yang selanjutnya. Ini seperti air dan lemon. Aduh, ini sangat asam. Oh tidak, aku tidak mau ini. Oh, dan apa ini? Apa? Ini coklat? Baiklah, aku akan mencobanya. Wow, ini enak banget. Aku pasti memilih minuman ini. Hore, aku menang. Yeay. Oh, bagus sayangku. Oh, makasih Nenek. Ada apa di sana? Aku mau keripik. Kamu serius? Keripik? Itu sangat mudah. Dengan bantuan alat ini, aku bisa dengan mudah mengupas kentangnya. Oh, bagus. Inilah yang aku butuhkan. Dengan bantuan pisau ini, aku juga bisa berbuat yang sama. Lihatlah, semuanya sudah selesai. Perhatikan dan pelajari. Lihat berapa banyak kentang yang sudah aku buat di sini. Ya, sekarang aku akan lebih cepat. Apa yang harus aku lakukan dengan kentang ini? Baiklah, aku akan mencobanya. Aku hanya bisa mengirisnya seperti ini. Wah, keren. Ini terlihat bagus. Dasar konyol. Lihat berapa banyak kentang yang aku punya di sini. Nah, kita harus mengirisnya setipis ini. Nah, sudah siap. Sekarang kita taruh semuanya di laser dan kita bisa memanggangnya. Wah, cetakannya sangat bagus. Tapi tidak apa-apa. Aku masih bisa melakukannya. Kita masukkan kentang dalam blender lalu menambahkan susu. Jangan lupa kita memblendernya dengan kekuatan penuh. Kita taruh semuanya dalam cetakan dan kita tunggu sebentar. Saat kentangku dimasak, aku akan mengiris alpukat ini. Aku akan membuat sesuatu yang sangat lezat. Dengan bantuan pisau, aku bisa membuang bijinya, lalu dengan sendok mencokel buahnya dari kulitnya. Kita masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan garam dan juga merica, dan kita blender sekarang. Nah, voila, guacamole-nya sudah jadi. Aromanya luar biasa. Keripik sempurnaku sudah hampir siap. Aku tinggal menambahkan bumbu-bumbu pelengkap. Dan kamu berharap menang dengan keripik seperti itu? Baiklah, mari kita tambahkan bawang-bawang ini. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Wah, aku menemukan apa yang harus dilakukan dengan kentangku. Sekarang kita taruh ke dalam sana, lalu kita bisa tinggal menunggunya. Nenek, lihat, ini adalah ide yang keren, kan? Wih, kenapa dia terbakar? Oh, astaga. Semuanya jadi hancur. Tapi tidak apa-apa. Yang penting aku sudah masak. Itu sangat mengerikan. Wah, kentang sempurnaku sudah mulai matang. Sekarang aku taruh sausnya di tengah-tengah. Nah, lihat semuanya terlihat sangat bagus. Selamat makan, cucuku. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Wah, kelihatan bagus. Dan di sini? Wah, ini juga bagus. Dan di sini? Wah, apa ini? Benda hitam. Api hitam menakutkan. Itu menjijikan. Aku tidak akan mencoba kentang itu. Baiklah, mari kita coba saja kentang yang ini. Ini sangat enak. Aku menyukainya. Dan yang ini apa? Sangat aneh. Tapi ini sangat menarik dan dia punya saus. Wow.
Wah, ini sangat lezat. Ya, aku tidak bisa berhenti memakannya. Aku memilih yang ini. Ya, seperti yang aku bilang, aku pasti menang. Kue? Itu mudah. Dalam karirku, aku telah membuat kue sebanyak itu, kamu pasti tidak menyangka. Pertama, aku harus memotong kue dengan benar. Lebih tepatnya, mereka hanya perlu membuat lubang yang rata. Selanjutnya, aku hanya perlu meratakan kue yang dihasilkan dengan whipped cream. Lihatlah betapa indahnya itu. Dan di dalamnya aku akan menyembunyikan hadiah. Lihatlah, ini adalah kue yang sempurna. Kate pasti akan senang. Aku yakin ini akan memberiku kemenangan. Aku harus menyembunyikan kejutan ini dengan baik. Ini paling bagus ditaruh di atas lapisan krim kocok yang tebal. Jangan lupa untuk menghaluskan agar kuenya lebih rata. Ya, semuanya terlihat indah. Lihat saja betapa cantiknya itu. Saatnya menghiasi kue dengan permen M&M's. Jadi itu akan jadi lebih indah dan tentu saja lebih enak. Cucuku tidak akan percaya trik murahan seperti smartphone dalam kue. Dia hanya ingin kue yang indah dan lezat untuk ulang tahunnya. Itulah yang akan aku lakukan untuknya. Pertama, kamu harus menguleni adonan. Semua orang tahu resepnya. Jika tidak, maka awasi tanganku. Ya, ini sempurna. Selanjutnya, tambahkan beberapa coklat. Jadi, kue masa depan kita akan dapat rasa coklat yang luar biasa. Ya, semuanya akan jadi coklat. Lihatlah, Zack. Apa kamu pernah melihat lebih banyak adonan coklat? Aku juga tidak. Ini keren banget. Sekarang, kuenya harus dipanggang. Ya. Pertama-tama, aku harus menyingkirkan tes di tanganku ini. Nenek datang dengan ide yang bagus. Kate suka banget coklat. Kenapa tidak membuatkannya kue dengan permen yang sangat dia sukai? Ini memang sederhana. Lihatlah, ada banyak. Oh, ini sangat mudah. Apanya yang mudah? Sekarang sudah waktunya untuk oven. Hei, tunggu aku. Zack, ini oven. Kita akan memasukkan kue ke dalam sana. Bagaimana cara kerjanya? Sepertinya aku tahu. Hei, pergi sana. Aku akan melakukannya sendiri. Lihat, kamu akan menyetel suhu tertinggi. Kamu tidak akan merusak oven karena kamu ceroboh, kan? Nah, sepertinya semua sudah siap. Lihat saja betapa manisnya itu. Dan aromanya luar biasa. Kate pasti tidak akan menolak yang satu ini. Baiklah, apa yang aku dapat di sana? Wah, ternyata itu jadi sangat lucu. Tapi aku akan membiarkannya di oven untuk beberapa waktu lagi. Jadi dia akan lebih matang. Aku akan menaikkan suhunya juga. Nenek sudah tidak ada lagi. Kueku sudah siap. Aku harap cucuku akan senang dengan hadiah seperti itu dariku. Dan sekarang saatnya untuk menghias. Pertama, aku akan menaruh air. Ambil coklatnya. Lalu kita lelehkan dia ke dalam air mendidih sampai dia leleh. Sekarang, kamu harus menyebarkan cupcake dengan coklat ini. Ya, semua harus diratakan dengan baik. Tentu saja kita tidak boleh melupakan topping yang warna-warni. Oh, ayo lebih cepat lagi. Oh, aku lupa tentang kuenya. Aku harap dia baik-baik saja. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, baunya mengerikan. Ini terlihat bagus. Oh, sial. Semuanya hancur. Oh, jangan marah, nah. Suatu hari nanti kamu akan belajar. Oh, aku tahu. Aku baru saja dapat ide yang indah. Aku harus menghias kuenya. Jadi kekurangannya tidak akan terlihat. Oh, ini tidak benar. Aku akan kalah. Jangan menangis. Kate, saatnya memilih untuk siapa yang terbaik. Wah, kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Kecuali Zack. Apa ini? Sepotong coklat yang terlalu matang? Iu. Apa ini? Batu bara? Apa dia memasaknya di atas api?
Aku tidak akan mencobanya. Bahkan sangat pahit. Teruskan. Nenek, kuemu terlihat sangat cantik. Coba kita lihat apakah enak seperti biasanya. Oh ya, ini enak banget. Aku suka banget kuemu. Saatnya nyobain yang telah disiapkan oleh Septina. Tentunya kuenya juga sangat indah. Oh ya, ini memang sangat lezat. Tunggu, apa yang ada di dalamnya? Menarik. Belum ada yang menyiapkan kue dengan kejutan untukku. Wow, ini adalah iPhone baru. Tina, aku bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Sekarang bayangkan gambar keren apa yang bisa aku ambil. Oh, keren. Tentunya ada banyak sekali game keren di sini. Tina, makasih banyak. Tentunya dengan pekerjaan seperti itu, kamu adalah pemenangnya. Oh, bagus sekali. Aku tahu bakatku akan dihargai. Buatkan aku sandwich kali ini. Aku mau makan siang. Wah, yang itu aku bisa. Itu mudah. Ya, benar. Kate, apa kamu ingat berapa banyak sandwich yang kubuatkan untukmu sebelumnya? Kamu bahkan membawa mereka ke sekolah. Tentu saja di antara semua sandwich tersebut, kamu akan memilih yang disiapkan oleh nenek tercinta. Roti harus dimasukkan ke dalam pemanggang. Setelah itu, akan jadi panas dan lebih enak. Zack, bisakah kamu membantuku? Oh, tidak masalah. Wow, bau pastanya sangat enak. Boleh aku mencobanya? Wah, enaknya. Zack, apa yang kamu lakukan? Ini untuk sandwich? Baiklah, aku tetap tidak bisa mengambil pastanya. Kita harus menyiapkan sesuatu yang lebih berguna untuk Kate. Misalnya, kenapa tidak membuat sandwich sayuran? Aku pikir dia akan sangat menyukai ini. Ini akan berisi mentimun, tomat, dan selada. Semua bahan yang paling sehat. Ya, tapi tidak enak sama sekali. Kate, jangan khawatir. Kali ini aku akan membuat sandwich paling enak untukmu. Ngomong-ngomong, ini tidak sulit sama sekali. Pertama, kamu harus memarut keju. Nah, tunjukkan padaku siapa yang tidak suka keju. Tidak ada. Jadi, ini adalah cara universal untuk hidangan apapun. Sekarang, untuk sihirnya, keju harus diwarnai dengan pewarna makanan. Ini akan menghasilkan warna yang sangat indah. Tapi itu belum semuanya. Sekarang kita harus mengecat setiap piring keju dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, potong hati dari irisan roti. Pada potongan seperti itulah sandwich tidak hanya enak, tapi juga sangat cantik dan indah. Nah, taruh keju di atas roti dengan urutan pelangi. Sekarang saatnya memanggang sandwich ini. Wah, aku ingin mencoba itu juga. Tentu saja, karena aku seorang master. Hati yang dihasilkan menyebar di atas daun kol. Semua sudah siap. Aku juga hampir selesai. Baiklah, aku setuju dengan Tina. Sandwich yang sehat rasanya tidak terlalu enak. Jadi aku harus menambahkan daging. Dan aku akan menambahkan saus tomat. Nah, itu lebih baik. Wah, itu enak banget. Oh, sandwich. Oh iya, semua orang sudah siap. Dan aku terbawa suasana makan selai kacang. Dialah yang harus menyelamatkanku. Pasta ini sangat enak jika dipadukan dengan roti. Sandwich yang dihasilkan juga tidak akan sama. Tapi pasta dan roti saja tidak cukup. Aku akan menambahkan pisang. Ya, agar muncul kerak yang menggugah selera, aku akan membakarnya sedikit. Oh, keren. Nenek, lihat apa yang aku pikirkan. Menarik. Tapi dari mana datangnya bau gosong itu? Zack, itu semua darimu? Oh, tidak. Aku sangat ceroboh. Aku membakar piringku lagi. Ya. Zack, kamu harus lebih hati-hati. Baiklah, aku masih punya kesempatan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat sangat lezat. Zack, apa kamu bikin makanan gosong lagi? Apa yang kamu siapkan untukku? Ini tidak bisa dimakan. Mengerikan. Aku harus mencoba sedikit saja. Tidak, kengerian ini tidak bagus.
Mari kita lihat nenek mengejutkanku dengan apa kali ini. Itulah yang aku maksud, sandwich. Ini adalah yang paling enak. Sekarang saatnya mencoba sandwich Tina. Wah, mereka sangat cerah. Nah, ini dia. Wow, di dalamnya ada pelangi yang sangat cantik. Dan juga luar biasa lezat. Aku sangat senang. Tapi tetap saja roti nenek sepertinya lebih menggugah selera. Maafkan aku, Tina. Oh, akhirnya aku menang. Buatkan aku beruang coklat kali ini. Aku ingin boneka beruang yang enak. Sesuatu yang baru. Semoga aku berhasil. Dan aku sudah punya ide. Untuk membuatnya, aku butuh kue Oreo. Pertama, kamu harus menyikatkan krim di antara kuenya. Oh, ini sangat enak. Sekarang, aku harus menghancurkan kuenya. Yang penting jangan makan enak di sebelumnya. Selanjutnya, aku butuh Nutella. Oh, aromanya luar biasa. Nah, sekarang campur dengan baik dengan remah-remah Oreo untuk dapat adonan yang lengket. Oh, rasanya enak juga. Nutella? Dan sebenarnya itu ide yang bagus. Aku juga akan menambahkan Nutella ke adonanku. Jadi lebih banyak coklat. Dan jadinya akan lebih enak. Yang penting, kita harus mengaduknya dengan benar. Ini lama sekali. Sekarang aku harus mengocok adonan ini dengan baik pakai mixer. Nah, seperti ini. Iya, Nenek, kamu memasak adonan dengan sangat lama. Dan punyaku sudah selesai. Aku menaruh beberapa coklat alami di dalamnya. Aku juga ingin membuat adonan coklat. Tetap saja, beruang itu harus berwarna coklat. Wah, itu terlihat keren. Nah, coklat Oreo dan Nutellaku juga sudah siap. Pakai itu untuk membuat beruangnya. Zack, kamu memang tidak tahu cara memasak. Lihat ini. Perhatikan dan pelajari. Adonan pancake hampir siap. Sekarang itu harus dituangkan ke dalam botol agar nantinya lebih mudah dimemerasnya ke dalam panci. Lihat saja betapa indahnya dia. Mereka memang beruang yang bisa dimakan. Nah, sekarang kita balik. Kate akan senang. Oh, aku juga bisa menempelkan mata permen pada beruang. Mereka akan terasa lebih enak daripada buah berimu. Itu semua omong kosong. Beruang itu pasti besar. Sekarang itu harus dipanggang. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan obor. Wah, itu dia apinya. Aku menyukainya. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa? Itu mengerikan. Aku lupa kalau adonannya bisa membengkak. Wah, tidak beruntung. Aku sangat ceroboh. Wah, beruangmu sangat lucu. Kecuali apa yang Tina lakukan di sana. Dia agak menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, mimpi buruk. Bahkan tidak mungkin untuk digigit. Bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah, mari kita lihat apa yang disiapkan oleh nenek. Wah, itu adalah beruang pancake. Indahnya. Ya, itu sangat lezat. Keren. Mari kita lihat apa yang saya lakukan untukku. Oh, wow. Ini keren banget. Aku tidak mengharapkan beruang coklat seperti itu. Zack, selamat atas kemenanganmu. Akhirnya, sudah lama aku menunggu ini. Hore, aku menang. Aku bahagia untuknya.